Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qona Nurul Iman. Saya dari kelas Gizi A 2022. Di sini saya akan mengerjakan atau menyelesaikan tugas UTS Kimia dengan membuat video infografis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi-materi yang telah dipelajari pada mata kuliah sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Materi yang akan kita bahas pada video ini yaitu yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan larutan, yang kedua, mengetahui fungsi larutan elektrolit dan non-elektrolit, yang ketiga, dapat membedakan larutan elektrolit kuat dan lemah, serta larutan non-elektrolit. Yang keempat, mengetahui contoh-contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa sih larutan itu? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu larutan. Jadi, larutan itu merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan itu disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Jadi secara sederhana kita bisa menyebut larutan itu sebagai campuran dua atau lebih zat yang tercampur secara rata atau sempurna. Nah, itu yang disebut dengan homogen. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah larutan yang bisa menghantarkan listrik atau kita sebut dengan larutan elektrolit, dan yang kedua adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik atau kita sebut dengan larutan non-elektrolit. Nah, yang pertama kita akan bahas larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang terdapat zat-zat yang membentuk ion-ion ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan yang menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Beberapa macam larutan elektrolit yaitu berupa asam, basa kuat, dan garam. Kemudian yang tergolong elektrolit kuat itu seperti asam kuat, basa golongan alkali dan alkali tanah, dan yang terakhir garam-garam yang mempunyai kelarutan tinggi. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan elektrolit dapat dibedakan menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat itu seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna pada persamaan reaksi. Ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan satu arah panah ke kanan dengan harga derajat ionisasi adalah 1. Nah, larutan elektrolit kuat juga itu mempunyai ciri-ciri pada rangkaian alat uji. Yang pertama, nyala lampu terang. Yang kedua, molekul netral pada larutan hanya sedikit atau tidak ada sama sekali. Yang ketiga, gelembung gas banyak. Terus yang terakhir, menghasilkan banyak ion. Selain larutan elektrolit kuat, ada juga larutan elektrolit lemah. Pada larutan elektrolit lemah, tidak semua molekulnya terurai menjadi ion-ion atau ionisasi tidak sempurna, sehingga dalam larutan hanya ada sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Dalam persamaan reaksi, ionisasi elektrolit lemah ditandai dengan panah dua arah bolak-balik dengan harga derajat ionisasi lebih dari 0. Nah, larutan elektrolit lemah juga mempunyai ciri-ciri pada rangkaian alat uji. Yang pertama, nyala lampu redup. Yang kedua, netral dalam larutan banyak. Yang ketiga, gelembung gas sedikit. Dan yang keempat adalah menghasilkan sedikit ion molekul. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang terdapat zat-zat yang berupa molekul ketika dilarutkan dalam air menghasilkan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa tidak ada gelembung dalam larutan atau tidak mampu menyala pada alat uji. Kemudian yang tergolong elektrolit lemah itu ada asam lemah, basah lemah, dan garam-garam yang sukar larut.
Mengapa dikatakan larutan non-elektrolit? Yaitu tidak ada molekulnya yang terurai menjadi ion-ion atau tidak terionisasi, sehingga dalam larutan tidak ada ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik dengan harga derajat ionisasi adalah 0. Nah, apa yang dimaksud derajat ionisasi? Derajat ionisasi yaitu derajat yang merupakan perbandingan antara jumlah zat yang terionisasi dengan jumlah zat mula-mula. Nah, simbol dari derajat ionisasi itu adalah alfa ya teman-teman, sehingga kita bisa rumuskan alfa sebagai jumlah zat yang terionisasi per jumlah zat yang mula-mula. Adapun ciri-ciri larutan non-elektrolit pada rangkaian alat uji, yang pertama, lampu tidak menyala, yang kedua, netral dalam larutan banyak, yang ketiga, tidak terdapat gelembung, dan yang keempat, tidak ada molekulnya yang terurai menjadi ion-ion. Yang tergolong non-elektrolit contoh larutannya itu seperti gula, etanol, urea, glukosa, isopropil alkohol, pentanol, heksadekanol, 1,2 etadienol, 1,2,3 propatrienol, 1,2,3,4 butatetraenol. Baiklah, sebelum saya menutup pembahasan atau mengakhiri pembahasan materi kita, pasti teman-teman ada yang bertanya, mengapa suatu larutan dapat menghantarkan listrik sementara ada juga yang tidak dapat menghantarkan listrik? Nah, ini dijelaskan oleh Arrhenius pada tahun 1887, di mana dia mengemukakan bahwa larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik karena di dalam larutan elektrolit itu terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, kemudian kita ke bagian non-elektrolit. Mengapa dia tidak bisa menghantarkan listrik? Itu karena senyawa non-elektrolit itu tidak bisa terionisasi, teman-teman. Dia tidak bisa terurai, sehingga karena dia tidak bisa terurai menjadi ion, maka dia tidak bisa menghantarkan listrik. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, sekian pembahasan materi yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini mudah dimengerti dan semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan juga, karena tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.